Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Strategi Dakwah akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Konsep Perencanaan Taktik Dakwah Strategis. Anggota dari kelompok kami antara lain adalah 1. Lutfia Agustin Ambarsari, 2. Seisa Lukmarinda, 3. Novia Nuril Ramadhani, 4. Muhammad Husni Mubarak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lutfia Agustin Ambarsari. Yang pertama adalah perencanaan dakwah strategis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat. Ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran. Sedangkan taktik sendiri merupakan starting point dalam aktivitas manajerial karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Alasannya bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Dalam manajemen dakwah, perencanaan merupakan perumusan tentang apa yang akan dicapai dan tindakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan mencetak kader mubalik yang berwawasan kebangsaan. Dalam hal ini, maka perencanaan memiliki arti penting. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan dakwah strategis. Yang pertama, perkiraan dan perhitungan masa depan. Perkiraan masa depan merupakan kegiatan memprediksi tujuan agar sesuai dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Tindakan ini mempunyai arti penting bagi proses perencanaan dakwah, sebab dengan diketahuinya gambaran mengenai keadaan masa depan, apakah itu tentang kondisi maupun situasi objektif yang meliputi proses penyelenggaraan dakwah, sehingga pelaksanaan dakwah dapat menetapkan sasaran dan langkah-langkah dakwah yang realistis. Agar perencanaan dakwah benar-benar realistis, ada dua hal yang perlu diperkirakan dalam perhitungan masa depan, yakni meliputi kondisi internal dan situasi eksternal. Kondisi internal meliputi tentang keadaan subjek dakwah yang mencakup tentang organisasi, tenaga pelaksana, sarana, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan situasi eksternal meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kedua, penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan dan perumusan sasaran dakwah ini sangat penting. Hal ini karena rencana dakwah hanya dapat diformulir dengan baik jika terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi sasaran dakwah. Tanpa mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai, tidak mungkin dapat ditetapkan langkah atau program dan tindakan apa yang harus dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan metode dan sarana yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya. Tindakan dakwah merupakan penjabaran dari sasaran dakwah yang telah ditentukan dalam bentuk aktivitas nyata. Sebagai penjabaran dari sasaran tindakan dakwah, haruslah berhubungan dengan sasaran itu. Selain itu, dalam penetapan tindakan dakwah juga harus dipilih tindakan yang sifatnya merupakan pemecahan terhadap masalah pokok. Langkah-langkah perencanaan dakwah strategis yang selanjutnya adalah 4. Penetapan metode dakwah. Metode dakwah adalah cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menetapkan strategi dakwah. Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, kita memerlukan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedang metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Yang kelima, penetapan penjadwalan waktu. Penentuan waktu mempunyai arti penting bagi proses dakwah.
sebab dan diketahuinya kapan tindakan atau kegiatan dakwah harus dilakukan serta waktu yang disediakan untuk masing-masing tindakan atau kegiatan itu. Dapatlah dipersiapkan para pelaku dakwah serta fasilitas yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan itu. Ketidakpastian waktu penyelenggaraan dakwah, di samping menimbulkan kekacauan, juga sering menyebabkan pengorbanan tenaga dan biaya. Adanya penjadwalan waktu juga memudahkan pimpinan dakwah dalam mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta dalam mengadakan pengendalian dan penilaian jalannya proses dakwah. Yang keenam, penetapan lokasi. Lokasi di mana tindakan dakwah akan dilakukan harus ditentukan sebelum dilaksanakannya tindakan itu. Dalam menentukan lokasi, harus dipilih tempat mana yang ditinjau dari berbagai segi menguntungkan. Faktor yang dipertimbangkan dalam rangka pemilihan lokasi adalah macam kegiatan dakwah yang akan dilaksanakan, sumber tenaga pelaksanaan, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan, serta keadaan lingkungan. Ketetapan dalam penentuan dan pemilihan lokasi mempunyai pengaruh bagi kelancaran jalannya proses dakwah. Ketujuh, penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diperlukan. Dalam penyelenggaraan dakwah, di samping memerlukan dai juga memerlukan biaya, fasilitas, dan alat-alat perlengkapan. Mengingat pentingnya biaya dan fasilitas bagi proses dakwah, maka dalam menentukan sasaran dan tindakan dakwah, masalah biaya dan fasilitas seharusnya dipertimbangkan dalam perencanaan dakwah. Apabila dari hasil perencanaan diperkirakan bahwa persediaan biaya dan fasilitas cukup besar, maka dapat ditentukan sasaran dakwah yang besar dengan usaha-usaha yang luas. Tetapi jika biaya dan fasilitas terbatas, maka kegiatan dakwah yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi biaya dan fasilitas yang ada. Dengan demikian, kondisi biaya dan fasilitas merupakan faktor pembatas bagi luas sempitnya usaha dakwah yang diselenggarakan nantinya. Baik, materi yang terakhir adalah strategi perencanaan dakwah. Islam sebagai suatu perkiraan masa depan dakwah memiliki dua dimensi yang saling berpengaruh. Pertama, yaitu faktor internal dari pengelola dan faktor dakwah itu sendiri. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar diri pengelola dan penyelenggara dakwah, baik yang bernilai positif sebagai pendukung suksesnya dakwah maupun yang bernilai negatif, faktor penghambat. Selain itu, untuk merumuskan strategi juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti analisis sistem, psikologi, antropologi, sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu perencanaan, dan sebagainya. Semuanya harus diperkirakan secara tepat dan cermat agar program dakwah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Jadi, perencanaan dakwah harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara rasional tentang unsur-unsur kekuatan atau strength yang ada pada dalam penyelenggara dakwah, unsur-unsur kekurangan atau kelemahan, weakness, peluang atau kesempatan, opportunities, serta adanya ancaman atau tantangan, threats. Dengan adanya perumusan yang konsepsional dan analisis yang tajam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, maka formulasi perencanaan dan aksi-aksi perencanaan dakwah diperkirakan akan optimal dan benar-benar matang. Jadi, analisa SWOT mutlak diperlukan dan harus difungsikan oleh perencana, pengelola, dan pelaksana kegiatan dakwah, baik di kalangan pengurus organisasi dakwah maupun perorangan, seperti dai, khotib, mubalik, ustadz yang menyelenggarakan dakwah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.